Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati pengasuh pondok pesantren Miftahul Ulum Butet Pamekasan, dan yang saya hormati seluruh rektor Universitas Islam Madura, dan yang terhormat Bapak Ibnu Ali, Magister Filsafat Islam selaku dosen pengampu filsafat ulum. Sebelum presentasi dimulai, saya ingin memperkenalkan diri saya sendiri. Nama saya Muhammad Busi, Fakultas Teknik Prodi Sistem Informasi Angkatan 2024. Baik, mulai presentasi filsafat ulum dengan judul ontologi atau hakikat realitas. Apa itu ontologi? Secara harfiah, kata ontologi berasal dari bahasa Yunani. On berarti ada, atau ontos artinya keberadaan, dan logos artinya pemikiran. Jadi ontologi ini secara harfiah itu on itu ada dan logos itu pemikiran. Nah, diambil kesimpulan bahwasanya ontologi itu keberadaan pemikiran atau adanya pemikiran. Ini disebut dengan ontologi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah ontologi adalah daftar ilmu filsafat yang berhubungan dengan hakikat wujud. Dengan ini ontologi berhubungan dengan hakikat hidup, karena dengan kenyataannya hidup itu pada manusia tersendiri itu ada pemikiran, yang mana pemikiran itu tentu salah satu dari ilmu filsafat. Ini seputar pembahasan ontologi itu sendiri. Sebenarnya ilmu pengetahuan mempunyai 3 komponen sebagai yang belanja buku pengetahuan atau sebagai dasar pengetahuan buku. Apa saja itu? Yang pertama itu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi itu sendiri sebagaimana yang saya jelaskan itu berasal dari kata ontos, artinya yang ada. Jadi singkatnya itu, kesimpulannya ontologi itu sendiri adalah mengenai perayaan apa. Nah, itu disebut dengan ontologi itu sendiri. Jadi kalau ada perayaan yang perlu dipertanyakan, seperti saya ini jelaskan untuk kenapa itu disebut dengan ontologi. Kemudian ada epistemologi, mengenai pertanyaan bagaimana ini beda reaksi. Kalau ontologi itu mengenai pertanyaan apa, kalau epistemologi ini mengenai pertanyaan bagaimana. Terus aksiologi ini mengenai pertanyaan untuk apa. Ini beda dari 2 yang saya jelaskan itu. Ini mengenai pertanyaan untuk apa. Nah, ini disebut dengan aksiologi itu sendiri. Tetapi yang saya jelaskan pada presentasi kali ini, saya mau menjelaskan ontologi itu sendiri, karena
pada presentasinya itu isinya menjelaskan ontologi. Kemudian ada beberapa aliran dalam bidang ontologi, yakni monisme, dualisme, pluralisme, materialisme, idealisme, naturalisme, positivisme logis, dan agnostisisme. Semua aliran ini sebanyak 7 aliran. Jumlah yang saya bahas pada presentasi kali ini, saya mau membahas 5 aliran, yakni monisme, dualisme, materialisme, idealisme, dan agnostisisme. Nah, ini yang saya bahas pada berikutnya. Yang pertama, monisme. Monisme adalah aliran yang mempercayai bahwa hakikat dari segala sesuatu yang ada adalah satu saja, baik yang ada itu berupa materi maupun rohani, yang menjadi sumber dominan dari yang lainnya. Jadi aliran monisme ini mempercayai bahwa hakikat dari segala sesuatu yang ada itu timbul atau muncul dari satu, baik itu berupa materi maupun rohani, yang menjadi salah satu sumbernya atau dominannya. Seperti halnya diperkenalkan oleh filsuf atau filosofi Yunani, mereka itu menemukan titik kesimpulan. Contoh yang mereka itu berikan ialah air. Air itu merupakan substansi dalam segala sesuatu yang ada. Jadi mereka itu menganggap bahwa segala sesuatu itu sumbernya adalah air. Nah, ini yang diperkenalkan oleh salah satu filsuf Yunani. Yang kedua, dualisme. Dualisme meyakini sumber asal segala sesuatu terdiri dari 2 hakikat, yaitu materi atau jasad dan spiritual atau rohani. Kedua, dan hakikat itu masing-masing bebas dan berdiri sendiri, sama-sama abadi dan azali. Aliran dualisme ini meyakini bahwa segala sesuatu yang ada itu terdiri dari 2 hakikat, yaitu materi dan spiritual atau rohani. Nah, kedua-duanya itu bebas dan berdiri sendiri dan sama-sama abadi dan azali. Sebagaimana mereka itu memberikan contoh yang spesifik, yaitu manusia, yang mana manusia itu ada 2 hakikat, yaitu materi atau jasad, dan yang kedua itu spiritual atau rohani yang ada pada diri manusia, yang sama-sama bekerjasama. Kedua hakikat itu, kedua hakikat jasad dan rohani itu sama-sama bekerjasama pada diri manusia. Nah, ini pendapatnya aliran dualisme, bahwa mereka itu menganggap atau meyakini sumber dari segala sesuatu itu terdiri dari 2 hakikat, sebagaimana saya itu jelaskan. Yang ketiga, materialisme. Materialisme menganggap
bahwa yang ada hanyalah materi. Roh, kesadaran, dan jiwa yang merupakan bagian dari pikiran diangkat dalam teori materialisme sebagai sesuatu yang bukan kenyataan. Penahanan aliran materialisme ini bahwa mereka itu menganggap pikiran hanyalah bentuk dari pergerakan suatu materi. Nah, pergerakan itu terjadi dengan suatu cara tertentu. Seperti mana orang itu mempunyai rencana atau mempunyai pemikiran. Nah, pemikiran itu timbul dari pergerakan yang tertentu. Yang keempat, idealisme. Idealisme merupakan lawan dari materialisme yang juga dinamakan spiritualisme. Aliran menganggap bahwa hakikat kenyataan yang beraneka warna itu semua berasal dari roh atau sukma atau yang sejenis dengan itu. Idealisme merupakan aliran filsafat yang berlawanan dengan materialisme dan sering juga disebut sebagai spiritualisme. Materialisme menganggap materi sebagai hakikat kenyataan, sementara idealisme justru berpendapat bahwa hakikat kenyataan yang sesungguhnya adalah roh, jiwa atau ide. Ini menurut pendapatnya aliran idealisme, jadi keduanya itu berbeda. Nah, kenapa alasan aliran idealisme itu bahwa yang ada di dunia ini adalah roh, bukan materi? Karena mereka itu berpandangan bahwa roh itu memiliki nilai yang lebih tinggi dan lebih mulia daripada materi dalam kehidupan manusia. Roh dianggap sebagai hakikat manusia yang sebenarnya menurut aliran idealisme ini. Kenapa? Karena di dalam roh terdapat kesadaran, akal budi, nilai moral dan tujuan hidup. Sementara materi hanyalah fungsi sebagai wadah atau badan yang bersifat sementara. Ini menurut pendapatnya aliran idealisme. Nah, ini jelas-jelas berbeda antara aliran idealisme dan aliran materialisme. Nilai moral dan tujuan hidup, sementara materi hanyalah fungsi sebagai wadah atau badan yang bersifat sementara. Ini menurut pendapatnya aliran idealisme. Nah, ini jelas-jelas berbeda antara aliran idealisme dan aliran materialisme. Yang kelima atau yang terakhir, agnostisisme. Agnostisisme adalah bahan yang melingkari bahwa manusia mampu mengetahui hakikat yang ada, baik yang berupa materi ataupun yang rohani. Aliran ini juga menolak pengetahuan manusia tentang hal yang transenden. Terus,
agnostisisme ini juga menolak pengetahuan manusia tentang hal-hal yang bersifat transenden, yaitu suatu yang berada di luar jangkauan pengalaman indrawi, seperti Tuhan, roh, realita, atau lainnya. Bukan mereka itu secara mutlak menyatakan bahwa hal itu tidak ada, tetapi mereka itu lebih pada sikap bahwa kebenaran dan hakikatnya tidak dapat diketahui atau tidak dapat dibuktikan secara pasti oleh manusia. Nah, ini menurut pandangan agnostisisme. Sekian dari presentasi saya. Kalau ada kesalahan baik dari ucapan maupun dari tingkah laku, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.